Sebelumnya ada Kenan yang memberikan foto lama kepada Laila yang terdapat Ibu Musyarraf dan Idris. Sementara itu di sisi lain, Idris mengunjungi rumah Turan. Begitu mengetuk pintu, tidak ada yang menjawab. Kata Turan yang dihubungi melalui sambungan telepon jika istrinya berada di rumah. Merasa ada yang janggal, Idris akhirnya memutuskan untuk masuk lewat pintu samping. Betapa terkejutnya ia mendapati Nevin sudah tergeletak di atas sofa. Idris kemudian melaporkan hal itu kepada Turan yang menyuruhnya untuk segera membawanya ke rumah sakit. Ibu Musyarraf kecewa. Turan yang tadinya ingin menceritakan sesuatu tiba-tiba berpamitan pulang. Hubungan antara Kenan dan Laila ternyata belum juga membaik, meskipun lelaki itu telah berjanji untuk membantu menangani kasusnya. Ketika terjadi perdebatan kecil, keluarga Laila keluar. Petugas medis mengajak Idris untuk mendampingi Nevin ke rumah sakit. Jelas ini bukanlah sesuatu yang mengenakkan untuknya. Idris sadar betul jika di rumah sakit banyak terdapat kamera CCTV. Jika identitasnya terungkap, maka ia akan menjadi orang yang paling dicari. Dan benar saja, ketika sampai di rumah sakit, polisi menanyakan KTP-nya. Namun ia beruntung karena Turan datang tepat waktu dan bisa mengatasi ini. Laila yang hendak menjenguk Ibu Kenan bertemu dengan Idris. Sayangnya meskipun telah berusaha mengejar, ia tidak bisa menemukan. Di sisi lain, Tahir didesak untuk segera melunasi hutang keluarganya. Menariknya, salah satu dari orang itu adalah Osgur, pria yang sedang mendekati Laila. Dalam posisi terjepit seperti ini, Nurai justru menuntut suaminya untuk memperhatikan bayi mereka. Sementara itu, Kenan curhat kepada Murad mengenai hubungannya dengan Laila. Akan tetapi sahabatnya itu juga sedang ada masalah dengan Yasmin mengenai kesalahpahaman. Kenan mengatakan kepada Murad, meskipun Laila tidak menghendaki, ia akan tetap mencari Idris. Menurutnya hanya orang itu yang akan bisa membuka semuanya. Laila melapor kepada Turan jika Kenan telah memberinya sebuah foto. Baru saja ia bertemu dengan orang yang berada di foto itu, namun dia melarikan diri. Namun seperti biasa, Turan menyuruhnya untuk sedikit santai karena situasinya sedang tidak memungkinkan. Laila tidak mau mendengar. Ia menyuruh anak buahnya untuk mendapatkan rekaman CCTV. Kenan menghubungi Ibu Musyarraf dan mengatakan jika dia memiliki sedikit petunjuk. Namun di sisi lain, adik ipar Ibu Musyarraf tidak senang. Dia mencoba menanyakan sekali lagi, apa perlunya mencari anak yang telah lama hilang. Ibu Musyarraf menegaskan jika ia memiliki feeling putranya masih hidup. Ia tahu jika adik iparnya itu hanya mengharapkan warisan hartanya. Sadik telah mendengar jika identitas Idris telah terungkap. Untuk itu ia kemudian menghubunginya dan mengajaknya bertemu. Nevin sudah siuman. Ia sangat merindukan Kenan. Turan tidak tahu lagi dengan cara apa agar istrinya itu bisa melupakannya. Sementara itu, Kenan sedang melihat foto pernyataan Dogan. Setelah itu, ia kemudian memeriksa rumahnya untuk menemukan barang-barang peninggalannya. Tiba-tiba, ayahnya menghubungi memberitahukan jika ibunya berada di rumah sakit. Yasmin meminta saran Laila untuk memperbaiki hubungannya dengan Murad. Akan tetapi, Laila sendiri mengaku tidak tahu karena dirinya sedang banyak masalah. Laila kaget. Rekaman CCTV yang ia dapatkan dari rumah sakit menunjukkan bahwa Turan berbicara dengan Idris. Di samping itu lebih anehnya lagi, Idrislah yang mengantarkan Nevin ke rumah sakit. Laila ingin menanyakan langsung itu kepada Turan. Hanya saja di rumah sakit Kenan dan keluarganya sedang berkumpul. Laila terjebak ketika Nevin menyuruhnya duduk. Yasmin memutuskan menemui Murad di rumahnya untuk meminta maaf atas kesalahpahaman. Nevin tidak tahu jika hubungan antara Kenan dan Laila sedang tidak baik. Tak ingin terjadi kesalahpahaman, Laila beralasan ada sesuatu yang ingin ia bicarakan dengan Turan. Yasmin bertanya secara jujur kepada Murad, apakah dia menyukainya. Sebab yang ia tahu selama ini, Murad ingin meluruskan kesalahpahaman. Dan tanpa ragu Murad menjawab jika dia memang menyukai Yasmin. Di sisi lain, Laila sedang menginterogasi Turan ada hubungan apa dengan Idris. Ia juga menambahkan apakah kepala jaksa itu terlibat kejahatan. Turan enggan menjawab. Laila diminta menunggu hingga besok. Di kesempatan yang lain, Kenan menghampiri Laila, mengajaknya untuk memperbaiki hubungan. Dia mengaku tahu jika Osgur hanyalah pelarian. Laila tidak bisa membantah, hanya bisa menyuruh Kenan menjauhinya. Kenan tetap keras kepala yang membuat Laila kehilangan kesabaran.
Seketika itu juga ia menghubungi anak buahnya untuk memenjarakan Kenan. Awalnya Kenan menganggap itu bercanda, tapi ternyata itu kenyataan. Yasmin senang dengan kejujuran Murad. Dia kemudian penasaran dengan keluarganya. Ternyata dari yang diceritakan, Murad ternyata menderita sejak kecil. Orang tuanya bercerai ketika umurnya masih 5 tahun. Jadi selama ini ia hidup secara mandiri. Kisah itu membuat Yasmin semakin kagum. Saat malam, Laila menghampiri kakaknya yang sedang menyendiri. Tahir merasa menyesal dengan kehidupannya. Dulu ia pernah putus sekolah, mencintai Yasmin, namun menikah dengan orang lain. Ditambah lagi ia telah membunuh orang yang tidak berdosa ketika sedang mabuk. Lalu sekarang keluarganya dililit hutang. Ia menganggap semua itu adalah hukuman untuknya. Sahindi merasa tidak tega, putranya menyalahkan diri sendiri. Laila akhirnya menyarankan kepada kakaknya itu untuk memperbaiki semuanya satu demi satu. Sahindi merasa sedih hingga kemudian memberitahu Laila jika kehamilan Nurai palsu. Idris memberitahu Sadik jika putra Ibu Musarraf masih hidup. Jadi tinggal menunggu waktu mereka akan masuk penjara. Idris juga memberitahu jika putra Ibu Musarraf dipelihara oleh kepala jaksa. Dan anak itu adalah Kenan. Sadik panik hingga kemudian mengurung Idris. Laila melabrak Nurai. Kenapa dia berbohong mengenai kehamilannya? Nurai mengaku jika ia memiliki alasannya sendiri. Bahwa ia sangat mencintai Tahir dan tidak ingin ditinggalkan. Mendengar itu Laila juga tidak bisa menyalahkannya. Nurai kemudian meminta bantuan Laila memberitahukan hal ini kepada Tahir. Sementara itu Murad mendatangi penjara untuk membebaskan Kenan dengan jaminan. Mereka benar-benar tidak habis pikir kenapa Laila tega melakukan ini. Ketika Tahir pulang, tiada satupun yang berani berbicara. Terlebih ia pulang dengan membawakan bunga untuk istrinya. Laila sendiri juga bingung, ia tidak tega memberitahukan yang sebenarnya kepada kakaknya. Alhasil ia hanya berbagi mengenai masalah ini dengan Yasmin. Di tengah kesendiriannya, Laila tiba-tiba teringat dengan Kenan. Bagaimanapun juga jauh di lubuk hatinya, ia masih mencintai lelaki itu. Idris dibawa dan dikurung di sebuah gudang. Di sisi lain, Nevin terus berharap jika Kenan terus bersamanya. Namun Turan tidak sanggup berjanji karena ibu Kenan masih hidup dan terus mencarinya. Sadik mengancam inspektur suruhan Ibu Musarraf agar mengikuti kata-katanya. Di tempat lain keesokan paginya, Kenan menemukan barang-barang peninggalan Dogan. Salah satunya adalah sebuah handphone yang ia gunakan untuk menghubungi Idris. Meskipun tidak diangkat karena handphone Idris disita oleh anak buah Sadik, Kenan akhirnya mampu melacak keberadaan handphone tersebut. Tahir memberanikan diri mengunjungi rumah orang tua anak yang tewas tertabrak olehnya. Sementara itu, Yasmin memberitahu Laila jika ia telah jadian dengan Murad. Ia lalu bertanya bagaimana hubungan Laila dengan Oskur. Di situ Laila tidak yakin. Anak buah Laila menyita barang bukti yang ditemukan di saku celana Kenan. Barang bukti itu berwujud flash disk. Sebelum dikembalikan, Laila ingin melihat isinya namun belum sempat. Tahir dengan tulus meminta maaf kepada keluarga korban. Jika disuruh memilih, akan lebih baik ia membusuk di dalam penjara. Perlahan-lahan keluarga korban bisa mengerti dan memberikan maaf. Bagaimanapun mereka menyesalinya, putrinya tidak akan pernah kembali. Tahir benar-benar sangat terharu. Kenan menghubungi Murad, mengatakan jika ia mengetahui keberadaan Idris. Turan akhirnya memberitahu Laila jika Kenan bukan anak kandungnya, melainkan diadopsi dari panti asuhan yang telah terbakar. Mendengar itu, Laila kemudian berpikir bahwa ini ada hubungannya saat Kenan meninggalkannya. Turan juga menjelaskan jika Idris bukanlah siapa-siapa. Dia hanyalah orang yang menganggap Kenan sebagai anaknya sendiri. Mengenai hal ini, Laila tidak sepenuhnya percaya. Inspektur diancam Sadik untuk memberikan informasi palsu kepada Ibu Musarraf bahwa putranya telah ditemukan dan diadopsi oleh sebuah keluarga. Hanya saja dia telah meninggal beberapa tahun yang lalu. Ibu Musarraf sangat syok dan tidak percaya. Feelingnya terus mengatakan jika putranya itu masih hidup. Ibu Musarraf marah kepada inspektur dan tidak percaya dengan ucapannya. Laila menghubungi Kenan namun tidak ada jawaban. Ketika akan mengambil flash disk dari laci, Oskur tiba-tiba datang.
Dia mengajak Laila untuk liburan di akhir pekan. Untuk kesekian kalinya, Laila menolak. Ia bahkan menekankan agar mereka menjaga jarak, jangan terlalu dekat. Osgur pun berkata jika dia adalah pria yang tidak mudah menyerah. Kenan memasuki sebuah gudang yang ia duga terdapat Idris. Namun ia kemudian ditodong senjata oleh anak buah Sadik. Sadik ternyata memerintahkan untuk membunuh Kenan dan Idris. Sebagai langkah awal, Kenan kemudian didorong ke tembok. Saat itu kepribadiannya berubah menjadi Dogan. Dia tertawa ketika melihat anak buah Sadik. Di sisi lain, Laila membuka flash disk dan ia terkejut melihat video pengakuan Dogan bahwa dia dan Kenan berbeda kepribadian namun hidup dalam satu tubuh. Dogan juga menjelaskan jika saat itu dialah yang mencium Laila. Saat itulah Laila kemudian teringat kebersamaannya dengan Kenan yang terasa sangat aneh. Nah, setelah mengetahui kebenaran ini, apakah Laila masih mau dengan Kenan? Temukan jawabannya untuk selalu menyaksikan Mail Channel ya. Terima kasih.